Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pemandangar. Kali ini kita akan membahas di penyampaian materi tentang sistem gerak pada manusia ya. Oke, jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe ataupun subscribe serta di share agar channel ini tambah berkembang. Oke, kita langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang gerak pada manusia ya. Nah, gerak pada manusia ini subjudul dari bab 1 ya. Bab 1 yaitu tentang sistem gerak. Kemudian ini adalah di bagian sistem gerak manusia subjudulnya. Nah, sebelumnya ada sedikit pembahasan di peta konsep. Jadi di peta konsep ini sebenarnya sudah mewakili semuanya nih ya. Ada adik-adik semua, Anda semua, sahabat semua. Ini sudah mewakili dari yang akan Bapak sampaikan. Jadi sekilas saja nih. Sistem gerak manusia itu ada dua sebenarnya ya. Ada alat gerak pasif, ada juga alat gerak yang aktif. Nah, yang pasif ini dibagi lagi. Ada tulang, ada rangka, dan ada sendi. Sedangkan yang aktif ada otot. Nah, nanti otot juga dibagi lagi. Sebenarnya anda semua, sahabat semua, kalau bisa menghafalkan atau memahami dari peta konsep ini sudah bisa memahami dari sistem gerak pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem gerak pada manusia. Jadi di sini kita ini mempunyai sistem gerak ya. Di dalam sistem gerak manusia ini ada dua ya sebenarnya ya. Ada tulang dan otot. Nah, jadi sudah dikatakan tulang ini adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya kita punya jari dan ototnya sudah putus, tentu jari itu nggak bisa digerakkan lagi ya, karena yang menggerakkan jarinya adalah si ototnya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah tulang ya. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Tadi sudah Bapak katakan. Jadi di jemari kita nih kalau seandainya ototnya putus ya, terkena pisau ataupun terkena apa, jadi mungkin jari ataupun tulang-tulang kita nggak bisa bergerak lagi karena tidak ada yang menggerakkan. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang ya. Ini ada tulang rawan dan juga ada tulang keras. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tulang rawan. Tulang rawan ada salah satunya adalah tulang rawan hialin. Nah, ini adalah tulang rawan yang terbanyak bentuknya. Kemudian di sini juga mempunyai matrik homogen, halus dan transparan. Jadi ini letaknya biasanya di cincin trakea, di telinga atau kuping, hidung, persendian, atau juga ada di tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ya, ini gambarnya. Bisa Anda lihat semuanya, matriks kondrin dan kondrosit. Nah, berikutnya ada tulang rawan elastis. Nah, yang namanya elastis tentu bersifat lentur. Kemudian matriksnya ini mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Letaknya di mana? Adanya di epiglotis dan bagian luar telinga. Ini bisa Anda dan sahabat semua lihat gambarnya ya. Kemudian ada lagi tulang rawan fibrosa ya. Nah, ini bersifat kurang lentur kalau dibandingkan dengan tulang rawan yang sebelumnya tadi ya, ada tulang rawan elastis. Nah, ini tulang rawan fibrosa ini kurang lentur. Kemudian matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di ruas tulang belakang ya. Ini gambarnya seperti ini ya, kira-kira. Ada serat kolagennya, ada kondrosit dan juga ada matriksnya. Kemudian kita masuk ke dalam tulang keras ya. Jadi tulang ada dua, tadi tulang rawan dan tulang keras. Nah, kemudian tulang keras. Tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong ya sebagian besar tubuh manusia dewasa. Jadi kalau manusia sudah dewasa pasti ada tulang kerasnya. Sel tulang kerasnya disebut dengan osteosit ya. Kemudian dia berlapis-lapis ya, dan bagian luar kerasnya dilapisi oleh perosteum, tempat melekatnya otot. Ini bagian tulang keras ya. Kemudian matriks tulang keras itu tersusun ada matriks kolagen dan juga mineral ya. Kemudian dia membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Nah, lingkaran sel dan matriksnya mengelilingi saluran apres. Nah, lanjut lagi. Ini masih sambungan di tulang keras. Nah, kemudian di dalam hafres terdapat pembuluh darah, penyuplai zat makanan bagi
sel tulang keras. Nah, kemudian juga ini dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dengan saluran nafas melalui kanalikuli atau saluran oksigen. Kemudian saluran nafas, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Haves. Nah, ini di dalam gambar ini sebenarnya ada seperti struktur tulang ya. Struktur tulang kelasnya ada tulang sponnya, ada tulang kompaknya, ada osteonya dan seterusnya. Ini struktur tulang keras ya, bagian-bagiannya. Kemudian pembentukan dan perusakan tulang kerasnya diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kolesteronin dan hormon paratiroid. Makanya nih kalau bapak ibu yang sudah mulai menua nih kan kadang-kadang kekurangan kalsium ya tulangnya. Karena itu yang mempengaruhi ya, adanya diatur, yang ngatur adalah si kalsium dan seterusnya tadi ya. Lanjut. Ini adalah tulang keras, masih lanjutannya ya. Tulang keras ini berdasarkan sifat matriksnya itu dibedakan menjadi beberapa ya. Ada tulang kompak, kemudian ada tulang spons ya. Dimana tulang kompak itu di lapisan luar tulang pipa. Kemudian kalau tulang spon itu letaknya di mana? Ada di contohnya di tulang pipi ataupun tulang pendek. Nah, ya. Ini tulang spon gambarnya ya. Ada tulang kompaknya, nah, seterusnya ya. Lanjut lagi. Tulang kerasnya. Masih di lanjutan tulang keras ya. Tulang pipa. Berbentuk tabung dan umumnya berongga ya. Tulang pipa itu seperti itu. Dan dibagi ada 3 bagian ya. Ada diafise, epifis dan cakraepifis. Nah, di sini contohnya kalau tulang keras itu di tulang paha, betis, kering, hasta dan pengumpil ya. Kemudian ini tulang pipih. Tulang pipih sudah pasti bentuknya pipih ya. Namun ada rongganya. Nah, letaknya di mana? Ini contohnya biasanya adalah tulang rusuk, tulang belikat dan tulang tengkorak. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya bentuknya silindris ya. Adanya di pergelangan kaki maupun di pergelangan tangan. Nah, ini bisa Anda semua lihat gambarnya. Yang A adalah tulang pipih. Ya, contohnya tulang belikat, dan yang B ini adalah tulang pergelangan tangan ya, ada tulang pendek. Lanjut. Tulang keras ya. Nah, ini tulang tak beraturan. Berbentuk tidak beraturan. Contohnya di mana? Contohnya ada di wajah dan tulang belakang. Nah, yang dicontohkan ini gambarnya ini adalah tulang ruas-ruas tulang belakang nih ya. Nah, tulang belakang. Lanjut. Nah, ini bagaimana proses pembentukan tulang? Jadi proses pembentukan tulang itu ya, jadi di awal dari perubahan dari tulang rawan. Tulang rawan itu bisa menjadi keras yang disebut dengan osifikasi. Jadi pertamanya semuanya itu tulang adalah tulang rawan terlebih dahulu, baru nanti akan mengalami proses menjadi tulang keras yang bisa dikatakan dengan osifikasi. Dan tidak semuanya tulang rawan menjadi tulang keras ya. Pembentukan tulang dimulai setelah berbentuk tulang rawan ya. Di dalam rongga rawan terdapat rongga yang terisi osteoblas, nah, yang membentuk osteosit konsentris. Nah, kemudian menjadi matriks yang tulang yang keras. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam susunan rangka tubuh manusia ya. Nah, ini poin yang terpenting, fungsi rangka tubuh. Kira-kira rangka tubuh ini fungsinya itu apa? Kita bayangkan dulu, Anda semua atau sahabat semua kalau pernah ikut pramuka atau camping itu kan ada tenda. Jadi di buku juga ada, di buku IPA juga ada digambarkan dengan pembuatan atau mendirikan tenda. Jadi tenda itu kalau tidak ada rangkanya tidak akan berbentuk ya. Kalau tidak ada rangkanya, bagaimana kain ataupun terpal ataupun parasutnya bisa dibentangkan kalau tidak ada rangkanya? Jadi tidak ada bentuknya nanti ya. Nah, maka fungsi rangka untuk tubuh manusia itu yang pertama memberikan bentuk tubuh, kemudian menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Kemudian kalau rangka manusia ya, ini ada rangka aksial ya, sumbu tubuh, kemudian ada juga rangka apendikular nih, anggota tubuh ya. Lanjut. Ini kita bahas satu persatu rangka aksial ya. Contohnya adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu terdiri apa saja ya? Ada tulang tempurung,
ya, tulang wajah dan tulang telinga. Jadi di sini ada gambarnya lengkap ya. Di dalam tengkorak tuh banyak banget nama tulangnya. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak, tulang rahang atas, rahang bawah, dan seterusnya ya. Ini gambarnya. Ini bagian tulang tengkorak kita. Lanjut lagi di rangka aksial tulang belakang ya, atau vertebrata. Ini biasanya dikenal dengan vertebrata ya. Ini vertebrae, sama saja ya. Ini penyangga berat badan ya, melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang. Salah-salah kita melakukan gerakan, posisi duduk yang salah akan menyebabkan berbagai macam kelainan. Nanti kita di lain waktu kita akan bahas penyakit-penyakitnya ya. Nah, ini ada beberapa ruas jumlahnya ya. Banyak, ini ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan seterusnya. Lanjut di rangka aksial ya, tulang dada dan tulang rusuk ya. Ini kita gambarkan ya, ini tulang rusuk yang di sini nih. Ini tulang dadanya ya. Ya. Ada tulang dada itu bagi 3 nih, ada hulu, badan, tajam bedang ya. Nah, kemudian tulang rusuknya ini bagi lagi nih. Tulang rusuk ini ada 7 pasang tulang rusuk. Namanya tulang rusuk sejati, ini ada gambarnya ya. Ini 7 dari sini. Kemudian tulang rusuk palsu dari mana? 3 tulang rusuk palsu ini. Mana dia tulang rusuk palsu ini dia ya? 3 nih. Dan kemudian 2 pasang rusuk melayang. Ini rusuk melayangnya ya. Dia nggak ada tangkainya biasanya rusuk melayang tuh. Nggak nyantol ke dalam tulang dada gitu. Oke, lanjut. Masih di rangka aksial. Ini rangka apendikular atas ya. Atas berarti anggota bagian gerak atas ini berarti bagian tangan ya. Nih, gelang bahu dan gelang tangan. Gelang bahu 2 buah tulang selangka ya, kemudian tulang belikat. Tulang lengan ya banyak, ada tulang lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Ini gambarnya sudah ada ya. Hasta di bagian mana, tulang pengumpil bagian mana, tulang pergelangan tangan, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Rangka apendikuler bawah ya. Di apendikuler bawah ini ya di bagian penggerak tubuh bagian bawah, tentunya di mana? Di bagian kaki ya. Maka di bagian kaki saya di paha ya. Ini ada gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian ada tulang usus, tulang ilium, kemudian tulang kembangan pubis, dan tulang duduk ischium. Nah, nama latinnya ya. Lanjut, nih hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang ini dikenal dengan sendi ya. Nih, hubungan antar tulang disebut artikulasi. Artikulasi atau persendian, sama saja ya. Ini memungkinkan pergerakan yang disebut persendian. Nah, kemudian ini pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kemudian kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial penumas tulang. Ini gambarnya ya. Ada tulang rawan persendian, kemudian ada membran sinovialnya, dan ada tulang-tulangnya. Ini gambar persendiannya. Nah, kemudian sendi ini dibagi jadi beberapa macam ya. Ada sendi mati. Sendi mati ini bagaimana? Sendi mati itu biasanya ya mungkin yang antara tulangnya dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan karena mati ya. Ini contohnya ada di bagian tengkorak. Tengkorak kan di bagian wajah. Mungkin yang bisa bergerak hanya rahang atas, rahang bawah. Yang lainnya mungkin susah digerakkan, makanya dikatakan sendi mati, persendian mati. Kemudian sendi kaku. Sendi kaku ini biasanya ya gerakannya hanya terbatas. Ini di mana dia letaknya? Di tulang belakang. Kemudian sendi antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada sendi gerak. Nah, sendi gerak ini nanti yang banyaknya di pembagiannya. Sendi gerak ini biasanya ya sendi yang bisa digerakkan yang jelasnya ya. Kemudian yang bentuk adalah jaringan ikat. Gerakannya bebas biasanya. Nah, tersusun atas mangkok sendi ya, panggul sendi, cairan sendi ya, ini sehingga bisa memungkinkan gerakan bebas. Nah, ini sendi gerak dibagi menjadi 4 macam ya. Ada yang namanya sendi engsel nih ya. Ada gambarnya di sini, sendi engsel. Kemudian ada sendi putar di leher ya.
sendi pelana di jari, ini kemudian sendi peluru nih bagian paha atas ya. Gelang panggul ini, bagian atas dekat dengan kemaluan. Nah, kita lanjut lagi. Kita bahas satu persatu ya. Sendi engsel. Nah, sendi engsel ini biasanya digerakkan hanya satu arah saja. Contohnya di lutut, siku, ruas antara jari. Nah, lanjut lagi. Sendi peluru ya. Kita masuk ke sendi peluru. Sendi peluru ini biasanya di mana? Terjadi gerakannya ke segala arah. Makanya leher kita ini bisa muter-muter ya. Nah, bisa kita putar-putarkan. Ini namanya sendi peluru. Di mana biasanya sendi peluru? Ini ada di tulang lengan atas, sendi gelang. Sendi putar yang di leher nih. Sendi peluru berarti dia di bagian tulang paha dan gelang panggul ya, di bagian bawah ya. Berarti ada di gelang bahu juga ada di bagian atas, kemudian juga ada di bagian paha. Lanjut lagi di sendi putar. Nah, ini sendi putar yang Bapak bilang tadi ya. Sendi putarnya adalah contohnya biasanya di bagian leher ya, kepala. Makanya leher kita bisa kita putar-putarkan, karena dikatakan dengan sendi putar. Kalau yang tadi sendi peluru ya. Jadi yang tadi sendi peluru ada di bagian panggul maupun di bagian lengan atas. Kemudian kalau sendi putar ada biasanya di bagian kepala ya, atau leher. Lanjut. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini biasanya porosnya dua ya, pelana dan berporos dua. Ujungnya tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana, maka dikatakan sendi pelana. Biasanya ada di mana? Ada di jari jemari ya, ibu jari antar tulang telapak tangan dan ruas jari-jari tangan. Ini sendi pelana. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam otot ya. Ototnya dikatakan sebagai alat gerak yang aktif karena dapat berkontraksi ya. Kalau tidak ada otot, mana bisa kita gerakkan tulang-tulang kita ya. Ada otot-otot kontraktibilitas yang memendek dari ukuran semula, jadi bisa mendek. Kalau ekstensibilitas memanjang dari ukuran semula. Elastis bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini jenis-jenis ototnya. Ada otot lurik. Otot lurik ini biasanya ada garis gelap terang ya. Kemudian aktin dan miosin otot serat lintang. Kemudian aktin dan miosin komponen penggerak otot. Nah, bentuknya seperti apa? Ini silindris dan banyak memiliki inti di tepi ya. Ini ya, gambarnya seperti ini kurang lebih nanti. Ada intinya. Di bagian mana? Ya, banyak inti di tepi. Di tepi-tepi intinya ada gambar inti selnya nanti ya, seperti inti. Oke, kita lanjutkan ke masih di otot lurik ya. Jadi otot lurik ini dia salah satunya mungkin otot rangka. Otot rangka ini juga termasuk otot lurik. Kemudian otot lurik ini biasanya dikendalikan oleh otak, berarti dia sadar. Kalau kita menggerakkan sadar ya. Itu otot lurik. Berarti kita kalau menggerakkan rangka kita kalau menggerakkan kan sadar. Kita berbicara menggerakkan juga sadar ya. Kemudian ada juga otot rangka ini ada memiliki dua bagian, ada tendon adapun empal. Tendon ini yang melekat pada tulang diam disebut origo. Kemudian dia juga bergerak, ada juga yang bisa bergerak yang dikatakan dengan insersio. Nah, jika otot berkontraksi maka empal akan memendek, membesar dan mengeras membuat tulang terangkat. Nah, lanjut ke otot polos ya. Otot polos ini biasanya ciri-cirinya berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Bekerja secara tidak sadar. Jadi tidak sadar itu gimana? Jadi kita nggak tahu kalau itu bergerak. Kita nggak sadar kalau ternyata bergerak. Pergerakannya biasanya lambat dan tidak cepat pula. Contohnya organ-organ dalam tubuh, pencernaan, kelamin, ekskresi dan pembuluh darah. Contohnya misalnya organ dalam ya lambung atau usus, kan kita nggak tahu lambung itu bergerak terus ya. Kita nggak sadar. Jantung itu juga gerak terus, kita juga tidak sadar organ-organ dalam tubuh kita bergerak tapi kita nggak tahu ya. Itu katakan makanya kita nggak sadar, tidak dikendalikan oleh otak. Lanjut, otot jantung ya. Otot jantung ini berinti banyak di tengah. Kalau tadi ada yang berinti banyak tapi di tepi ya, lurik. Nah, otot jantung berinti banyak di tengah.
Letaknya di mana? Ya di jantung, namanya otot jantung. Kemudian berbentuk serabut duri bercabang, bekerja secara otonom. Ya. Nih, sifat-sifat kerja otot. Ada antagonis, kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Ini ada gambarnya ya, otot tricep dan otot tricep bicep. Ya, jadi kalau tangan Ananda ini tangan, jadi kita gini kan, ada otot bicep kontraksi dan otot tricep berelaksasi. Ada yang bicep kontraksi, ada yang tricep berelaksasi. Ya, ini harus dipahami ya, karena ini sering banget keluar ya. Barangkali ini nanti di latihan juga ada nih ya. Kemungkinan Bapak akan keluarkan ini karena penting ya. Jadi di sini ada yang meluruskan contoh sendi siku dan lutut, fleksi dan ekstensi. Kemudian ada abduksi dan aduksi sendi lengan, pronasi dan supinasi. Kemudian ada depresi dan elevasi. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa praktekkan saja. Anda semua praktekkan ketika tangan Anda semua ditekuk seperti ini atau dilepaskan ya. Jadi Anda harus tahu yang mana yang otot tricep, yang mana yang otot bicep ya. Tentu kalau seperti ini yang kontraksi yang bagian di atasnya sini ya. Nah, nanti bisa cocokkan dengan gambarnya mana bicepnya. Kalau kita lepaskan seperti ini, berarti yang narik yang bagaimana? Otot yang bagian bawah sini yang narik. Seperti yang sini mengendor atau merelaksasi. Nah, seperti itu ya. Lanjut, sifat kerja otot sinergis. Ini saling bekerja sama, namanya sinergis ya. Nah, makanya contohnya di pronator teres dan pronator quadratus yang menyebutkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, oke. Selesai sahabat semua dan Anda semua, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau kurang paham ya silahkan tanyakan pada kolom komentar ataupun ditonton berulang-ulang kali. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.